Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita melihat dua jenis benda yang sama tapi harganya berbeda. Kursinya sama, spring bednya sama, tapi kok harganya satu lebih mahal dari yang satu lagi. Rupanya setelah dilihat, rupanya nilai. Kursi yang pertama terbuat dari kayu biasa, kursi yang kedua itu terbuat dari jati, maka nilainya itu lebih tinggi. Nabi Adam alaihissalam, kenapa Allah meminta kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Kita jangan salah, sujud dalam tanda kutip ya. Jadi bukan meletakkan kepala di bawah, tidak. Sujud di dalam tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan sujudul malaikah li Adam wa huwa at-tawadhu'. Tawadhu', merendahkan diri. Kenapa Allah minta kepada malaikat untuk merendahkan diri kepada Nabi Adam alaihissalam? Karena nilai yang ada pada Nabi Adam tidak dimiliki oleh para malaikat. Artinya apa? Kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh Nabi Adam tidak dimiliki oleh para malaikat. Kecerdasan apa itu? Ini banyak para penafsir yang mengatakan, termasuk Ibnu Abbas. Kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam, allamallahu jami'al lughat. Semua bahasa diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal penduduk bumi belum ada lagi, keturunan Nabi Adam belum ada lagi. Akhirnya malaikat mengatakan, kami tidak tahu apa-apa kecuali illa ma 'allamtana, yang kau ajarkan kepada kami. Sehebat apapun Nabi Adam alaihissalam, kecerdasan intelektual dia, tapi ada kecerdasan yang waktu itu belum ada sama Nabi Adam alaihissalam, spiritualnya. Ketika Nabi Adam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin, Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Ketika dikeluarkan dari sorga, versi tafsir Ibnu Abbas dan di dalam kitab Minhajul Abidin, Nabi Adam fabaka mi'atai amin hatta kubila taubatuhu, menangis selama 200 tahun lamanya sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diterima taubatnya setelah 200 tahun lamanya? Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril mengajarkan kecerdasan spiritual pada Nabi Adam alaihissalam untuk mengakui dosa. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, itu fa sababiyah. Artinya apa? Dengan sebab mengakui dosa, nilai Nabi Adam alaihissalam itu diangkat derajatnya oleh Allah dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya Nabi Adam tidak mengakui dosanya, sehingga beliau mengatakan, apa salah saya? Kenapa engkau begitu marah kepada saya ya Allah? Padahal yang saya makan cuma buah khuldi, cuma sedikit yang saya makan. Dosa yang saya buat itu cuma kecil. Nabi Adam tidak tahu sekecil apapun dosa itu tetap dosa juga. Nabi Adam merasa tidak berdosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril mengajarkan kecerdasan spiritual kepada Nabi Adam alaihissalam dengan doa, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa itu Nabi Adam mengakui dosanya. Ya Allah, saya zalim, istri saya zalim. Kalau engkau tidak mengampuni dosa kami termasuk orang-orang yang rugi. Ketika itu sudah muncul kecerdasan spiritualnya Nabi Adam alaihissalam, maka diterima taubatnya oleh Allah. Dua kecerdasan ini yang membuat seseorang itu nilainya lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi kita lihat di ayat lain, Pak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pada ayat ini ada dua kecerdasan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Maksud beriman, cerdas secara spiritual. Satu. Yang kedua, cerdas secara intelektual. Maka cerdas intelektual dinomorduakan oleh Allah. Jadi yang pertama adalah kecerdasan spiritual, baru kecerdasan intelektual. Karena banyak orang cerdas secara intelektual, itu pun mandumnya, tapi hanya itu mayak. Dia tahu semuanya, tapi dia tidak salat. Dia tahu semuanya, tapi dia masih makan haram. Dia tahu semuanya, tapi masih korupsi punya orang lain. Dia tahu semuanya, tapi masih berbuat maksiat. Maknanya apa? Dia cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual. Di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, kalian mau enggak cerdas spiritual kalian? Diajarkan ada 3 cara, kata Allah Subhanahu wa taala. Asahlah yang ketiga ini, insya Allah kecerdasan spiritual kalian itu akan ada dalam tubuh kalian dan kalian akan saya angkat derajatnya melebihi orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus Rasulullah, apa kata Rasulullah? Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Adalah kecerdasan spiritual. Bukan untuk memperbaiki otak, tidak. Orang Arab waktu itu kecerdasannya luar biasa. Orang Yahudi kecerdasannya luar biasa. Nasrani kecerdasannya luar biasa. Kafir Quraisy kecerdasannya luar biasa. Abu Lahab nampak lawan Abu Lahab, Pak. Abu Jahal juga kecerdasannya luar biasa. Sayangnya mereka cerdas intelektualnya, tapi spiritualnya tidak cerdas, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Pesan Allah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman melalui pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Artinya apa? Seorang yang ingin mengasah spiritualnya, lakukanlah 3 hal. Kalau tidak melakukan 3 hal, jangan pernah mengharap dia itu sudah cerdas secara spiritual. Maka Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya, aqimis salah. Yang pertama, dirikan salat. Hanapu ya pengah hurung hebat hat menyuhanai semayang. Dia hebat sekali ini, hebat ini. Kalau tidak salat dia tidak hebat. Kenapa? Spiritual dia tidak cerdas. Makanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kamu salatmu. Kita mengambil versi tafsir Baitawi saja. Dalam tafsir Baitawi, beliau mengatakan hafidhu 'ala salawat, jagalah semua waktu salat. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Apa itu salat wusta? Imam Baitawi ada beberapa hal yang beliau jelaskan. Salat wusta itu kata beliau bisa saja salat asar, karena orang malas untuk melakukan salat asar. Salat asar itu kadang-kadang dia lakukan ketika salat mau maghrib, ketika waktu asar dia sibuk dengan aktivitasnya. Beliau juga mengatakan wusta itu ada kalanya waktu maghrib, ketika seorang sedang azan maghrib sibuk di kedai kopi, Pak. Ya, sibuk di kedai kopi. Bagaimana mau membentuk karakter umat kalau seperti itu? Salat pun dia tidak menjaga waktu salatnya. Maghrib hana jelah waktu maghrib, Pak. Belum waktu sembahyang isya, ya, Pak. Beliau juga mengatakan salat wusta itu bisa jadi salat subuh, ya, Pak. Salat subuh. Makanya kenapa salat wusta salat subuh? Karena salat subuh itu berat sekali dilakukan oleh di antara waktu salat yang lain. Pendapat beliau yang selanjutnya, beliau mengatakan hafidhu 'alas salawat, jagalah waktu salat 5 waktu. Wassalatil wusta, salat wusta itu juga 5 waktu. Kenapa? Kelima-lima waktu itu susah untuk dijalankan oleh seorang hamba kalau dia tidak terbiasa. Wa qumu lillahi qanitin, dan istiqamahlah kamu untuk terus salat, menjaga salat 5 waktu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dalam penjelasan hadis, apa maksud menjaga Allah? Jagalah waktu-waktu salat. Jagalah semua ketetapan yang diberikan oleh Allah. Jagalah semua kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah. Jagalah semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh nyo haram baik pedo, nyo wajib tak pebut, temayang wajib tak pebut, zakat wajib tak pebut,
Kalau kamu lakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan terus menjagamu. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita merujuk ke dalam usul fiqh, artinya apa? Kalau seorang tidak menjaga waktu salatnya, tidak menjaga kewajibannya, jangan pernah harap Allah akan menjaga dia. Jangan pernah harap Allah akan selalu bersama dia. Maka kenapa kita disuruh membaca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan ba itu untuk apa? Ba itu lil ilsak. Apa makna ilsak? Ilsak itu setiap seseorang membaca bismillah, Allah akan terus bersama dia. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir Baydhawi, bismillahirrahmanirrahim, ba itu lil barakah, litabarruk. Kalau ingin keberkahan, maka bacalah bismillah. Allah akan selalu bersama kita. Ya, ini apa namanya? Keberkahan. Allah akan selalu bersama kita. Kita kalau salat, Allah akan selalu menjaga kita. Kalau ingin membentuk karakter jiwa, tidak ada cara lain kecuali melalui salat. Makanya anak waktu umur 7 tahun disuruh salat. Kita muru auladakum, wajib kamu menyuruh anakmu salat ketika umur 7 tahun, walaupun salat itu belum wajib sama dia. Ketika umur 10 tahun kamu wajib untuk menasehati dia. Kalau tidak mau mendengar, dipukul dia, pukul untuk mendidik. Anak belum wajib lagi salat ketika umur 10 tahun. Kenapa? Karena dia belum balik lagi. Tetapi apa? Kamu menyuruh anakmu itu wajib. Kenapa? Umur 7 tahun adalah waktu untuk membentuk karakter anak melalui ibadah salat. Maka baik betalah anak menyoanak pekan batu tak anak lun, pekan lagi nyawa pakai lawan lun. Dia tidak salat. Dari kecil tidak pernah kita suruh untuk melakukan ibadah salat. Sekarang kita sibuk dengan kecerdasan intelektual anak kita. Kita lupa kecerdasan spiritual dia. Kita sibuk dengan apanya? Kalau anak saya tidak menjadi pimpinan bagaimana, anak saya tidak dapat kerja bagaimana, anak saya tidak menjadi ini, tidak kerja, tidak hebat bagaimana, tidak menjadi pegawai negeri bagaimana. Kita memikirkan kecerdasan intelektual dia saja, sehingga kita menyekolahkan anak kemana saja kita sekolahkan. Betul anak ini hebat, Pak. Betul duit kita habis untuk anak ini, S1, S2, habis S banyak. Tetapi kecerdasan spiritual dia tidak ada. Hai itu rileu runcinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama pupuklah kecerdasan ini dulu. Kalau ini sudah cerdas, otak juga akan cerdas, Pak. Kenapa? Kalau ini sudah cerdas, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya berkah, semua berkah. Dia tidak cerdas secara spiritual saja, tapi intelektual dia juga cerdas. Kalau orang yang cerdasnya intelektual saja, belum tentu hatinya bisa cerdas, apalagi dia tidak salat, Pak. Satu. Konsep yang kedua dalam surah Luqman, aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Allah menyuruh kita untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat. Bagaimana interaksi sosialnya? Amar ma'ruf nahi munkar. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, kita berinteraksi dengan masyarakat akan membentuk karakter kita, Pak. Jadi makanya ketika kita mendakwahi orang lain, dia tidak mau mendengar, itu biarin urusan dia dengan Allah. Urusan kita cuma menyampaikan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia dakwahi kafir Quraisy, ditolak mentah-mentah oleh Walid Al-Mughirah, ditolak mentah-mentah oleh As bin Wa'il, ditolak mentah-mentah oleh Abu Sufyan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzarni wal mukadzibin. Kamu tenang saja Muhammad. Tugas kamu menyampaikan, biarkan urusan mereka itu saya yang urus ya Muhammad. Ya. Ini adalah salah satu untuk membentuk karakter, Pak. Jadi kita hidup di dunia bukan hidup sendiri-sendiri, tidak. Maka kalau ada orang hidup sendiri-sendiri, berarti apa? Dia cerdas intelektual saja, spiritual dia tidak cerdas. Dia tidak mau tahu anak dia salat atau tidak salat. Dia tidak mau tahu masyarakat itu berbuat maksiat atau tidak berbuat maksiat. Karena di dalam ketika cerita Bani Israel, ada satu kaum, satu kelompok Bani Israel, mereka berbuat maksiat. Ketika Allah mengatakan la ta'du fi sabti, jangan keluar memancing di hari Sabtu. Akhirnya apa? Kelompok yang pertama, apa katanya? Alah, kita buat strategi saja. Walaupun tidak bisa mancing, ikan bisa kita dapatkan di hari Sabtu. Mereka ingin menentang Allah Subhanahu wa taala. Bangun kelompok yang kedua. Apa kata kelompok kedua? Jangan kamu lakukan itu. Nanti kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab sudah menentang Allah. Kata kelompok yang ketiga, lima ta'iduna qaumanillah yuhlikuhum. Kenapa kamu mendakwahi mereka? Sudah jelas mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kelompok pertama buat maksiat, kelompok kedua mencegah maksiat, kelompok ketiga tidak mau tahu apa-apa.
Ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasiin. Mereka dirubah menjadi monyet. Ini ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan monyet secara makna hakiki, artinya postur tubuh mereka menjadi monyet. Ada yang mengartikan apa, hati mereka seperti hati monyet. Yang nacok aju, penacok aju, penacok laju. Akhirnya yang diazab oleh Allah adalah kelompok yang pertama dan kelompok yang ketiga. Kenapa kelompok kedua tidak diazab oleh Allah? Mereka berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada di ayat lain, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Carilah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk menuju akhirat. Ya. Jadi rahmat Allah dan ridha Allah. Kita ngomong baik-baik mencari rahmat dan ridha. Kita bersedekah cari rahmat dan ridha. Berbuat kebaikan rahmat dan ridha. Membantu orang lain rahmat dan ridha. Patuh kepada Allah rahmat dan ridha. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupanmu di dunia. Inilah sebagian manusia yang salah menafsirkan ini, Pak. Sebagian mereka mengatakan hidup di dunia akhirat 50-50. Hana 50-50. Maksud ayat yang kedua tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa, kalau kamu ingin cari akhirat, kamu jangan sendiri. Kamu kan hidup di dunia. Maka ajaklah orang lain juga untuk bisa seperti kamu. Ketika kamu mau beribadah kepada Allah, kamu mau mendekatkan diri kepada Allah, jangan sendiri saja, ajak juga orang lain. Sebagian orang mengatakan wabtaghi fima 50-50, akhirat 50, dunia 50. Ya, kita pikir akhirat 50, pikir dunia juga 50. Bukan itu maksudnya. Dunia itu kan kecil sekali, Pak. Maka kenapa dunia dikatakan mata? Mata itu apa? Kehidupan sementara saja, Pak. Kalau seandainya umur 70 tahun, 70 tahun saja kita menikmati dunia. 60 tahun saja menikmati dunia. Kalau kita punya jabatan 5 tahun, 5 tahun saja nikmat. Setelah itu hana le, Pak. Hana tahu dengar le, hana tahu permen le, yang banyak. Itu kehidupan dunia, ya, Pak. Jadi makanya ajaklah orang lain. Paling tidak minimal kita mengajak keluarga kita untuk berbuat kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar mulailah dari keluarga sendiri, Pak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Akan membentuk karakter kepedulian sosial. Kalau kita tidak peduli kepada orang lain, kita hebat ibadahnya, tapi tetap tidak dianggap hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya tahajud hebat, mandum hebat, hafal Quran, mandum je katanya, Pak. Tetapi kita tidak mau tahu dengan masyarakat apakah dia salat tidak mau salat. Kita tidak mau tahu anak kita salat atau tidak salat. Tetap tidak diberikan nilai oleh Allah. Hanayum katanya, Pak. Hanayum, Pak. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam, apa kata Allah pada Nabi Adam? La yujawiruni man asani. Tidak boleh hidup berdampingan denganku, kata Allah, orang yang bermaksiat kepadaku. Ukhruju, kamu keluar, kamu ukhruja, keluar kalian berdua, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya, kata Allah, penduduk bumi ini semua mereka itu ingkar kepadaku, akan aku keluarkan dari bumiku ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sehebat apapun seseorang itu, dia harus berinteraksi sosial dengan masyarakat. Ada orang berinteraksi sosialnya bagus, tapi dengan Allah tidak bagus. Dia orangnya baik, sosialnya baik, tetapi tidak salat, enggak bagus juga. Ketika dia interaksi dengan Allah bagus, dengan masyarakat tidak bagus, juga tidak bagus dia. Bahkan orang seperti ini diklaim oleh Rasulullah SAW dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ibadahnya hebat, tapi dia menyakiti tetangganya, Pak. Ibadahnya hebat, tetapi dia mendalimi orang lain, Pak. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan dia tempatnya di dalam neraka. Ini yang kedua. Ini untuk membentuk karakter, Pak, spiritual. Yang ketiga, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kamu. Dah sabar dah nyoba. Gejok rezeki ni di Allah dah sabar. Hana gejok rezeki dah sabar. Ikut macam-macam ligop dah sabar. Dalam berdakwah dah sabar. Dalam mendidik anak dah sabar dah nyoba. Makanya Allah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala takun ka sahibil hut." Kamu Muhammad jangan jadi seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ini bukan berarti apa Nabi Yunus kai pegat maksiat, bukan, tidak, apa. Artinya apa? Dikasih gambaran oleh Allah. Muhammad itu level Nabi Muhammad, bahkan level katanya. Menyau katanya kenyan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, bukan itu, Pak. Tapi ini dalam levelnya Nabi Muhammad, Allah mengatakan, "Ya Muhammad, jangan jadi seperti Yunus." Kenapa jangan jadi seperti Yunus? Dia ketika mendakwahi kaumnya, wa huwa makdzum. Dia cepat marah, bagah bengeh, Pak. Hana sabar, Pak. Ya. Maka Allah mengatakan juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat lain, Pak, wasbir li hukmi rabbika. Ya Muhammad, bersabarlah kamu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Oronyo getanyo sakit dah sabar ya Pak. Tengok sakit lam dah sabar, sabar je Pak. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala aliman hakima. Allah sudah mengetahui ini efeknya bagaimana. Ini kalau saya buat begini bagaimana? Sudah tahu semuanya. Hakiman, dan Allah Maha bijaksana. Tidak membuat sesuatu itu kecuali seseorang itu sanggup untuk menahan beban itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita sakit berapa hari sakit? Seminggu sakit. Sahabat-sahabat itu sampai berminggu-minggu. Bahkan ada seorang Nabi Ayub alaihissalam 17 tahun dalam satu tafsir. Dalam satu tafsir lagi 19 tahun penyakitnya ada sama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam penyakit. Menyokotnya orang sakit be 17 tahun Pak. Seminggu ada sakit kabengu dia. Oh mak kata minggu sakit. Hana pulih-pulih maka Allah katakan wasbir ala ma asaba. Jadi untuk membentuk karakter ini Pak. Artinya apa? Supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang, intelektual dia hebat, tapi belum tentu spiritual dia hebat. Tetapi kalau spiritual dia hebat, insya-Allah intelektual dia juga akan hebat. Intelektual itu akan ikut dengan sendirinya Pak. Maka khawatirlah kita kalau kita itu cuma cerdas secara intelektual saja, tidak cerdas secara spiritual. Dan diberikan cara oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan salat. Kemudian yang kedua, berinteraksi sosiallah kamu dengan masyarakat. Yang ketiga, bersabarlah kamu. Karena sabar itu adalah salah satu cara kata Allah supaya pertolongan Allah itu datang, sabar saja kamu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau ingin pertolonganku datang lakukanlah dua hal. Yang pertama kamu salat, yang pertama kamu itu wasta'inu bis sabri, bersabarlah kamu. Yang kedua, lakukanlah ibadah salat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.